Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Rabu 8 Desember 2021. Hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Betapa kita bisa melihat dari dalam bacaan Injil hari ini, Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38, Bunda Maria dipilih oleh Allah, mendapatkan penyertaan dari Allah. Kuasa Roh Kudus turun atasnya. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi Bunda Maria. Maria adalah sosok perempuan yang dipilih dan dikhususkan oleh Allah untuk menerima bayi Yesus di dalam rahimnya dari kuasa Roh Kudus itu, dan akhirnya Bunda Maria melahirkan Yesus. Ini semua adalah rencana Tuhan, rencana Allah. Kita tidak usah memperdebatkan bagaimana itu Maria dikandung tanpa noda. Saya pribadi lebih baik menerima itu semua. Dan kita bersyukur punya seorang ibu yang namanya Bunda Maria yang begitu kudus, yang begitu suci, menyerahkan hidupnya mengikuti kehendak Allah dan selalu setia. Keutamaan Maria adalah setia. Bahkan di bawah kaki salib Yesus pun Bunda Maria tetap ada, memandang Yesus putranya menghadapi sekarat ajal kematian. Dan Bunda Maria juga ketika para murid terpencar-pencar lari ketakutan karena Tuhan Yesus wafat, Bunda Maria tetap ada bersama dengan para murid Yesus yang jumlahnya 11 itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita renungkan kemudian mengenai Maria yang dikandung tanpa noda? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, memang kita bukan Bunda Maria. Kita bukan orang yang sungguh-sungguh suci, enggak. Tapi kalau saya melihat orang suci pun terkadang ikut kena noda. Terkadang orang suci pun ada nodanya, ada dosanya. Petrus misalkan saja, coba kita lihat. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus, dan kalau menyangkal Tuhan Yesus itu pasti berdosa. Petrus. Paulus kerjaannya itu menangkapi pengikut Kristus, memasukkannya ke dalam sidang, bahkan ikut membunuh pengikut Kristus, orang-orang Kristen pada saat itu. Kemudian dia menjadi santo. Ya. Santo Agustinus, berkat doa dari mamanya Santa Monica, Santo Agustinus yang bergelimang dengan dosa, katakanlah, dia bertobat. Ya. Saya pikir ini yang mesti kita pahami. Bagaimana dalam kehidupan kita ini kita mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri itu ada batasnya. Tapi mengandalkan kekuatan Tuhan untuk bisa lepas dari noda dosa kita. Atau dengan kata lain, dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, tidak melulu hidup di dalam noda dosa. Manusia itu senang sekali, suka sekali berbuat dosa. Karena berbuat dosa itu enak. Banyak orang yang berbuat dosa. Terkadang kita pun harus mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa. Orang yang selalu mau lekat dengan noda-noda kesalahan, noda-noda keharaman hidup dunia ini yang membuat kita berada dalam dosa. Tapi kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi setidaknya mari kita menyesali segala dosa tersebut supaya kita ini bisa bersih dari segala noda-noda tersebut, dari segala kesalahan itu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita ini. Hawa nafsu itu memang begitu menyenangkan dan terus silih berganti akan hadir dalam hidup kita dan mengganggu kita untuk jatuh ke dalam dosa. Kita sebagai manusia ini sebenarnya tidak sepenuhnya bejat, tidak sepenuhnya berdosa, tapi kita pun sebagai manusia tidak sepenuhnya suci. Kadang kita mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang juga kita mendengarkan suara setan, si iblis. Terkadang kita bersyukur kepada Tuhan, mengikuti rahmat Tuhan, tapi terkadang kita ini
ya memberikan diri kita digoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi mari dalam kehidupan ini kita menyadari diri betapa kita ini lemah, ya lemah. Dan kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk bisa lepas dari jerat setan, untuk bisa lepas dari jerat dosa, untuk bisa lepas dari jerat noda dosa tersebut. Yang penting kita sadari dulu kelemahan diri kita. Dan kita membutuhkan Sang Penolong, yaitu Tuhan sendiri, yang bisa mengangkat kita lepas dari noda-noda dosa tersebut. Setidaknya menyadarkan kita akan perbuatan yang sudah kita buat dan akan kita buat atau yang sedang kita buat, supaya kita bisa membersihkan dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa membersihkan hidup kita ini, tidak melulu jatuh bergelimang dalam dosa, tapi kita sadar untuk lebih memilih rahmat Tuhan, hidup dalam rahmat Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup baik, hidup benar, hidup dalam kesucian, hidup dalam kasih. Ini yang baik kita nyatakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita semua. Amin.